Halo Skripsiwan Skripsiwati Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang Sempro atau seminar proposal. Nih lumayan banyak yang request ya, pengen tahu sebenarnya ini apa sih? Di kampus lain ada yang menyebutnya dengan seminar atau sidang usulan penelitian. Ini tuh tahap di mana kalian mempresentasikan rencana penelitian untuk kemudian nanti dosennya menentukan apakah di ACC atau ditolak. Kalau misalnya di ACC berarti cus ya, penelitiannya bisa langsung dikerjain. Tapi kalau misalnya ditolak berarti kalian harus melakukan revisi dulu. Revisi itu ada dua, ada revisi minor dan juga ada revisi mayor. Kalau revisi minor tuh kecil, biasanya hanya teknis-teknis penulisan atau perubahan-perubahan kecil. Tapi secara substansial penelitian itu bisa dilanjutkan. Nah kalau revisi mayor itu yang berubahnya lumayan fundamental ya, bisa jadi dari tema, judul, atau bahkan mungkin metodenya gitu ya. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Jadi, Sempro itu harus kalian anggap sebagai tahapan di mana kalian akan mendapatkan masukan-masukan. Jadi nanti di sana ya di tahapan itu meskipun dosennya itu misalnya ada kucing lewat, turun dulu, Meng. Nah, meskipun misalnya dosennya itu mempertanyakan, tapi biasanya dia juga ngasih masukan. Misalnya gini, Mbak ini penelitiannya kok kualitatif, padahal mungkin kalau kita bisa dapat angka yang pasti ini bagus loh, nanti caranya seperti ini ya. Atau sebaliknya ya, kita pengen kuantitatif tapi diarahin misalnya ini bagus loh kalau kualitatif. Jadi suka ngasih masukan seperti itu. Nah, tapi memang sih saya ada dengar beberapa yang tulis di komen TikTok saya ya, katanya ditolak tapi nggak tahu alasannya ditolak apa. Ada misalnya dosen yang ditanya ini ditolak, kamu cari aja penelitian lain. Terus ketika ditanya yang seperti apa Pak, ya cari aja gitu. Ya ada mungkin yang seperti itu, tapi mudah-mudahan kalian enggak ya, karena hakikatnya Sempro itu adalah ya tadi, kalaupun misalnya tidak bisa dilakukan, dosennya biasanya ngasih masukan. Nah, gimana sih Sempro itu? Kali ini kita akan mensimulasikannya ya. Pertanyaan apa saja yang kemungkinan besar akan ditanyakan oleh dosennya dan bagaimana kalian menjawabnya. Check it out. Oke, tadi sudah presentasi ya. Judul skripsinya adalah pengaruh toxic relationship terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas Jatinangor Raya, Unjarai. Saya mau tanya dulu, memangnya apa itu toxic relationship? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi yang dimaksud dengan toxic relationship itu adalah hubungan yang beracun. Iya. Definisinya adalah sebuah hubungan di mana salah satu pihak itu mementingkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan bersama. Jadi tidak ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau saling harmoni di antara keduanya. Cenderung ada pemaksaan dari salah satu pasangan kepada pasangan yang lainnya. Iya, ini definisinya dari Frankenstein, Bu, tahun 2000. Bukunya itu kalau saya tidak salah judulnya Toxic Relationship in Love. Oke. Nah, kalau prestasi belajar apa? Prestasi belajar adalah capaian atau hasil pembelajaran dari seseorang. Ini bisa secara kuantitatif maupun kualitas. Kalau kuantitatif ini biasanya dilihat dari nilainya, dan kalau kualitatif itu dari prestasi-prestasi lain yang diakui oleh tempat di mana dia belajar tersebut, oleh sekolahnya atau oleh kampusnya. Nah, terus menurut saudara, apa pentingnya meneliti ini? Penelitian tentang pengaruh toxic relationship terhadap prestasi belajar ini penting untuk dilakukan karena saat ini angka atau perilaku toxic relationship itu sebenarnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Ini saya baca dari salah satu jurnal yang menunjukkan memang meningkat, meskipun tidak semua mungkin ya remaja mengakui bahwa mereka ada dalam hubungan yang toksik gitu. Dan
Di jurnal tersebut juga disebutkan bahwa toxic relationship itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Makanya menurut saya penting untuk mengetahui apakah salah satu aspek yang dipengaruhi oleh toxic relationship itu adalah prestasi belajar. Apa nih manfaatnya dari penelitian saudara ini? Nanti apa sih gunanya gitu ya? Manfaat dari penelitian tentang pengaruh toxic relationship terhadap prestasi belajar ini adalah jika kita hasilnya nanti menunjukkan bahwa toxic relationship berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, maka tentu untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mengurangi perilaku toxic relationship atau untuk menyadarkan mahasiswa yang prestasinya menurun karena toxic relationship bahwa mereka harus bisa keluar dari perilaku toxic relationship tersebut. Selanjutnya nih, ini penelitiannya pakai teori apa? Dari siapa dan apa asumsinya? Dalam penelitian ini saya menggunakan toxic relationship theory Bu, dari Valentino Rossi. Asumsinya menurut Valentino bahwa hubungan yang bersifat toksik itu akan mempengaruhi berbagai aspek pada kehidupan seseorang yang menjadi korban, Bu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa meneliti toxic relationship itu di kalangan remaja? Memangnya ada apa? Kan di kalangan dewasa juga ada toxic relationship. Kenapa nggak ambil yang dewasa aja? Oh iya Bu, di kalangan dewasa juga memang ada perilaku toxic relationship. Namun dari jurnal yang saya baca tersebut ternyata mayoritas atau paling tinggi itu ada di kalangan remaja dan tentunya salah satunya adalah mahasiswa. Kenapa saya tidak meneliti di yang dewasa? Menurut saya kalau orang dewasa itu ketika mengalami sebuah hubungan yang toksik, mereka lebih mampu berpikir secara rasional, lebih matang pola pemikirannya sehingga bisa mengatasi, mengendalikan supaya tidak berefek kepada aspek-aspek kehidupan dia yang lain. Sementara remaja, apalagi mahasiswa jauh dari orang tua, ketika mengalami kejadian seperti ini bisa jadi labil dan kemudian mempengaruhi aspek kehidupan dia yang lain dan terutama adalah prestasi belajarnya dia. Makanya kemudian saya memilih penelitiannya untuk dilakukan terhadap mahasiswa. Nah terus, kenapa ini kamu nelitinya di Universitas Jatinangor Raya? Kenapa nggak di Universitas Jatinangor yang tidak raya misalnya? Ada apa dengan Universitas Jatinangor Raya? Ya, saya meneliti di Universitas Jatinangor Raya karena dari data-data universitas di Jatinangor yang saya kumpulkan itu menunjukkan bahwa Unjarai ini mahasiswanya paling tinggi itu adalah perempuan. Dan dari jurnal yang saya baca, toxic relationship memang dialami juga laki-laki menjadi korbannya, tapi sebenarnya yang mayoritas itu menjadi korban adalah perempuan atau pihak yang dirugikannya itu biasanya perempuan. Sehingga menurut saya Unjarai ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu ini mahasiswanya juga paling banyak di Jatinangor. Ini memungkinkan saya untuk mendapatkan data yang cukup sehingga bisa melihat pengaruh dari toxic relationship terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, saya ingin tahu ini hipotesisnya itu apa penelitian ini? Hipotesis penelitian saya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari toxic relationship terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ini kan penelitiannya nanti kuantitatif ya. Kenapa? Kenapa kuantitatif? Kenapa nggak kualitatif aja? Iya Bu, saya meneliti ini menggunakan kuantitatif, jadi menguji apakah ada pengaruhnya dari toxic relationship terhadap prestasi belajar, karena riset-riset seperti ini belum ada di Indonesia, padahal perilaku toxic relationship-nya itu mengalami peningkatan. Dan selain itu juga sebenarnya kalau yang mengeksplorasi bentuk-bentuk toxic relationship secara kualitatif itu sudah ada penelitiannya, bahkan artikel-artikel di media massa juga banyak membahas tentang bentuk-bentuk ini, namun belum ada yang membahas bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Nanti teknik sampling yang digunakan apa? Gimana nanti kamu akan memilih orang-orangnya?
Untuk teknik samplingnya saya menggunakan simple random sampling, Bu. Rencananya nanti saya mencari respondennya itu dengan cara membagikan kuesioner saya ke berbagai grup WhatsApp yang ada di Universitas Jatinangor Raya, Bu. Nah, nanti kuesioner yang kembali itu yang akan saya olah untuk dilihat pengaruhnya. Oh, nggak bisa ya? Oh, itu bukan simple random ya, Bu? Oh, oke. Eh, Baik Bu, sebenarnya di sana ada namanya lembaga bimbingan konseling. Nah, mereka punya data-data tentang mahasiswa yang pernah mengadukan permasalahannya mengalami toxic relationship ini. Oke, jadi saya boleh pakai data yang itu ya Bu, data yang ada di tim bimbingan konseling universitas mereka. Oh, oke, baik Bu. Nanti saya akan coba minta data tersebut dan saya ambil sampelnya dari situ. Jadi bukan membagikannya secara insidental ke semua orang. Baik, terima kasih Bu masukannya. Kalau instrumennya kamu bikin sendiri atau nanti pakai dari yang ada dari orang lain? Untuk kuesionernya sendiri, saya belum menemukan Bu yang sudah ada untuk mengukur bagaimana pengaruh toxic relationship terhadap prestasi belajar. Jadi saya membuatnya sendiri, saya menurunkannya dari variabel toxic relationship dan juga variabel prestasi belajar. Nah, ini pertanyaan terakhir ini ya, teknik analisis apa yang akan digunakan nanti, analisis statistiknya? Untuk analisis datanya saya menggunakan regresi linear sederhana Bu, karena ini hanya 2 variabel saja. Iya, jadi insya Allah cukup. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.